Paraka. Oh, dende itu Oh, nih. dende. Jadi paraka nginjo ilmu hitam dia sebenarnya Iya. untuk mencapai sebuah kebalan, Iya. umur panjang, abadi, bisa dapat kekuatan begitu tah? Ini Popo. Iya. Begitu. Iya, ba. Itu yang beda kenapa disebut Ki-Popo, karena memang dia suaranya Popo dan tandanya itu kalau suaranya besar artinya dia jauh. Jauh, kalau dekat. Kalau suaranya kecil artinya dia dekat sama kamu. Nah, itu. Saya pernah dengar suaranya kecil. Iya, di kaki itu. Iya, di kaki. Sama kau. Tapi untungnya bukan dia sendiri, banyak sama temanku Iya. dengar Ki. Ih, bukan juga sendiri dengar Ki. Iya, alhamdulillah ya Bun. Untungnya jadi bisa kuanu sama-sama. Iya bisa Ki. Ketakutan sama-sama. Iya. Begitu karena cinta anak muda santai. Nah, jeruk petu. Kalau bahasa. Hai semua, aku Fatih dari @fatimuin. Aku Ai dari @mvbook. Selamat datang di podcast BTS Bukis Talk Show. Jadi biar membuat podcast kita ini lumayan berbeda, kita ini ada segmen baru nih. Benar. Jadi segmen barunya itu kita mau ngobrolin sesuatu atau ngobrolin satu buku dengan bahasa logat Makassar. Bahasa Indonesia Makassar. Iya, bahasa Indonesia Makassar. Jadi campur-campur terserah gitu kan. Nah, satu buku yang mau kita bahas ini adalah bukunya Natisha. Nah, benar. Kebetulan buku ini kan bertema Makassar. Jadi kita bakalan ngebahas buku ini tapi dengan bahasa Makassar. Ya, oke. Mulai mikir kapan, Di? Iya. Bagaimana menurutmu ini buku Kak? Kayak kalau saya tuh bener-bener kok saya suka Ji ya. Maksudku saya tuh dari awal itu dramanya memang sih agak-agak ngebosenin juga sih sebenarnya di awal-awal tuh, tapi kayak di akhir-akhir itu agak bagus sih kurasa. Tapi menurutmu bagaimana kok dulu? Kalau saya jujur itu tidak sesuai dengan ekspektasiku sih. Kenapa bisa? Karena saya itu mau baca bukunya tuh karena tertarik dengan unsur mistis Parakangnya, thrillingnya lah ya, thrillernya di situ, misterinya. Tapi ternyata yang bahas itu Parakangnya di chapter terakhir. Jadi kan dibagi tuh 3 bagian. Iya. Nah di bagian ketiga baru ada yang cerita Parakangnya. Jadi betul-betul bisa dibilang yang aku nikmati sekali dan ya ini nih yang aku cari itu. Iya. Pas di terakhirnya tuh. Begitu memang juga karena banyak juga orang-orang yang baca di luar orang Makassar ngerasa kalau agak-agak gini flat ya, karena baru kayak slow burn sekali belum memang. Lagi alurnya maju mundur toh. Misalnya teman-teman semua ini tuh belum tahu kan pengen ngeseng bagaimana ini ceritanya Pak Natisha. Itu Natisha apa sih namanya? Hilang satu hari sebelum pernikahan sama Den Tutu. Dia tuh kenapa tuh kayak suka sekali nih karakternya Den Tutu. Nah, kadang tuh bucin sekali memang. Iya aku dong. Lu benci ya? Nggak, aku benci Tonji cuma kayak tolo. Iya sih memang, cuma kayak saya suka anak kenapa karena loyal kayak begitu baru dia bener-bener cari mentor Natisha ujung dunia gitu loh. Dong kayak dia meskipun Iya. dengan dia bisa itu sangka kayaknya nih nanti Natisha kembali tidak sebaik kepergiannya. Itu kayak dia masih berbesar hati untuk menerima calon istrinya itu. Iya, itu aku bilang kayak di satu sisi dia khusus sekali karakternya Den Tutu, tapi sisi lainnya begitu kayak dia geregetan tong kayak kurasa Den Tutu. Pas yang juga bilang karena masalahnya tuh dia tuh direstui sama Natisha, tidak bilang kayak sebentar begitu. Istilahnya kodong deh di ujung di ujung pertaruhan hidupnya Mami itu dia susah sekali Tommy direstui. Tapi justru saya itu enggak kusukanya, saya maksudnya sebenarnya bukan enggak kusuka sih, di sisi lain kayak merasa kagum Kak bahwa tahu anak serius ini dia sampai dia bersedia melewati halang rintangan. Cuman menurutku pada saat itu kan dia kayak masih belum pijah di otaknya, masih anak sekolah begitu karena cinta anak muda santai. Nah, jeruk petu. Kalau bahasa Makassar
karena jelupe. Aduh, kelope. Nah sesana itu kudu na minta restuna bapak dan Masalahnya beberapa kali mi hampir mati, masuk mi poin di penjara. Iya, nah itu juga. Di sisa Di sesana di fitnah tuh di situ tuh. Iya. Gregetan ku jengkelku tuh sama itu anu Bukan apanya kodong deh, kasihan sekali sama bapaknya saya. Iya, Karena sebetulnya saya ini dibandingkan Den Tutu lebih kukagumi, lebih kusuka karakter bapaknya. Iya, dewasa. Dia wise kiri bijaksana Iya, ini. bapaknya ini betul-betul kayak definisi orang tua yang bijaksana. Apalagi karena dia single parent Tommy kodong toh. Iya, benar-benar. Tapi kayak dia berusaha untuk memberikan kebebasan, tapi dengan nasihat-nasihat juga supaya anaknya tidak keluar batas gitu. Tapi dia kayak berusaha memaklumi anaknya yang memang lagi di masa pubernya lah istilahnya, yang lagi dimabuk cinta. Tapi dengan secara bersamaan dia juga tetap ingatkan risiko-risikonya, kau itu begini, kau harus tahu orang tuanya begini dan begitu. Intinya kayak bapaknya ini baik hati sekali, dia bijaksana, tapi dia juga realistis dan memperlihatkan kalau kau begini, kau ini tuh Iya akibatnya. betul sekali. Dan religius, tapi dia tidak terlalu religius juga, tapi kayak dia selalu kayak mengarahkan Den Tutu supaya dia tidak keluar jalan dengan mengingatkan cara itu mengingatkan tentang penciptanya toh. Sampai lagi Den Tutu sama Natisha mesti lariang. Ku bilang, baru bilang bapak Den Tutu bilang pikir baik-baik Mina, kalau mau selariang maksud bukan bapaknya Den Tutu ini bukan jadi bilang menolak, tapi bukan juga dukung. Tapi lebih kayak kena kasih nasihat, kalau kau begini nanti itu akibatnya begini, pilih mau mau yang mana. Itu nih kayak jadi, bagaimana Dik, kayak menurutku justru bapak yang begini sekali memang cocok untuk untuk dia membimbing dan mendampingi anak cowok. Karena cowok kan itu kadang-kadang dia semakin dilarang, Kak balik itu itu semakin dilarang dia biasa semakin berontak. Cowok tuh apalagi ke orang Makassar ini kawin gini bontot rasa tenamo itu harus memang dirangkul baik-baik begitu ya. Misalnya kalau misalkan bapak Den Tutu itu jam aku seleriang begini kau itu seleriang tuh jimin juga Den Tutu. Yakin gak saya? Betul lah nggak tuh? Tapi karena dia tuh kayak apa istilahnya mungkin kalau di psikologi ini kayak reverse psikologi. Yes betul. Jadi kayak dia kayak memperlihatkan yang sebaliknya kayak dia ingin mencapai suatu tujuan, tapi dia tidak dengan langsung gitu, caranya tidak langsung, justru kebalikannya. Tapi justru dengan cara tersebut malah tujuan itu tercapai gitu. Nah betul. Bahas lagi seleriang. Apa dah seleriang ku bahas. Parakang. Dende itu Dende. Jadi parakang injo ilmu hitam dia sebenarnya untuk mencapai sebuah kebalan, umur panjang, abadi, bisa dapat kekuatan begitu toh. Kekuatan apa begitu. Tapi ternyata baru kan juga tahu ternyata seleriang itu ada tingkat-tingkatannya dan ritual. Seleriang parah. Ya Allah, sorry. Kenapa di kepala aku seleriang? Menikah jamu ke bahas-bahas seleriang. Bukan masuk atau kayak sorry ya. Parakang. Sorry ya, parakang. Ternyata ada tuh tingkat-tingkatan ritualnya. Tuh maksudnya. Saya juga sih. Baru tahu pas baca itu, ternyata kalau ternyata parakang itu ada tingkat-tingkatannya. Kalau misalkan mau jadi sampai yang tinggi sekali menghilang ceritanya tuh bisa invisible. Mau maaf ini invisible. Gitu ternyata harus mengorbankan banyak semacam di ritualnya loh. Cewek-cewek lebih dia cewek perawan sama yang enggak perawan juga ada. Itu yang istrinya lagi natumbalkan tenamentong rangka. Kenapa begitu memang berarti keturunan rangka begitu toh. Baru rangka ini mau lanjutkan nanuna parakanna. Itu aku bilang saya tuh kayak kita tidak pernah menduga bahwa ternyata ini ada juga kayak semacam parakang prodigi, parakang pride lah. Iya betul. Parakang pride. Jadi kayak apapun kata dunia ini, meskipun seluruh dunia menentang kita,
harus meneruskan ini Iyo. keberlangsungannya keturunan Iyo. keberlangsungannya Bahaya keilmuan nih itu. tidak boleh ada di lorong buntu. Istilahnya harus Lanjut sampai terus. generasi keberapapun tahun keberapapun harus berlanjut apapun yang terjadi di dunia ini. Tapi sampai sekarang ada tuh parakan tuh. Sekarang ada. Sebenarnya masih ada, tapi kita tidak tahu keberadaannya. Iya. Maksudnya kita tidak tahu gimana ciri-cirinya, apalah. Karena modern sekali memang orang tuh sekarang. Ah. Jadi banyak juga memang orang yang tidak terlalu tidak terlalu napikir nih. Beda kayak zaman kita kecil ada sedikit. Iya, tuh anu mau Tanggaku. apa sih? Yang lu ceritain jauh. Maksudnya tetanggaku dulu memang ada. Saya juga ada tetanggaku. Dah, coba cerita dulu bagaimana yang Jo cerita. Kenapa bisa ditahu bilangin di Paraka? Paraka atau Popo? Karena kan ada dua itu sebenarnya. Paraka. Deh, konaknya Popo atau direge sih ada sih. Kan Paraka beda ya, Popo itu Popo itu kayak kuyang, kalau di Kalimantan beda. Iya, tapi Popo itu gimana di? Beda sama Paraka. Paraka itu beda. Paraka itu bisa berubah wujud jadi konti, bisa jadi binatang, bisa sampai menghilang apa kalau tinggi ilmu nah. Tapi kalau Popo ya dia mencari. Parakan saya. Popo saya tidak pernah tidak pernah kayaknya dengar ada isu-isu, ada gosip-gosip dan rumor-rumor Popo di sekitaran tempat tinggalku. Iya. Tapi pernah Kak dengar suara Popo? Kan itu Popo itu disebut Popo gara-gara suaranya Popo. Begini. Popo. Iya, Ba. Itu yang beda kenapa disebut Ki Popo, karena memang dia suaranya Popo dan tandanya itu kalau suaranya besar artinya dia jauh. Jauh, kalau dekat. Kalau suaranya kecil artinya dia dekat. Nah, itu. Saya pernah dengar suaranya kecil. Iya, di kaki itu. Iya, di kaki. Sama kau. Tapi untungnya bukan dia sendiri, banyak sama temanku Iya. Ki. Bukan juga sendiri dengar Ki. Iya, alhamdulillah ya Bun. Untung deh jadi bisa kuanu sama-sama. Iya, bisa Ki. Ketakutan sama-sama. Terus? Nah itu, tapi alhamdulillahnya itu tidak sampai dilihat wujudnya. Jadi suaranya memang. Dan berarti mungkin berkeliaran di kapan itu mencari mangsa. Dan untungnya tidak menampakkan diri juga. Yaudah teh lalu menampakkan diri, deh malas kusai. Kalau yang Parakan ini yang lebih umum kita ketahui toh. Iya. Karena kayaknya memang Parakan ini lebih membaur di masyarakat. Iya, kan manusia sebenarnya itu tuh. Iya, manusia, cuman karena ada ilmu hitamnya jadi dia kayak ya begitu nih, kayak manusia yang bisa kayak ibaratnya kalau di film ada kekuatan supranatural. Iya, Nah, ini kebetulan saya ini Pace. Iya, kenapa? Kakaknya Pace. Iya. Memang dia sensitif. Jadi dia bisa melihat, bisa merasakan gitu. Bisa melihat orang-orang yang punya ilmu begitu. Nah, dari dia Mini tahu dan entah mengapa mungkin karena mereka dari mulut ke mulut akhirnya menjadi rahasia umum. Iya, betul. Begitu pasti awalnya karena kayak sebetulnya kayak secara umum kita tidak semua orang bisa tandai nih bilang ini Parakan ini Popo. Iya. Nggak tahu tuh kayak ibaratnya kayak bisa saja misalnya PT atau ke toko buku di sebelah ada Parakan kita tidak tahu kita betul. Karena dia penampakannya secara physically ya tidak berbeda dengan kita kayak manusia biasa. Ngobrolnya juga sama kayak kita, tapi buat orang-orang yang mungkin punya kelebihan khusus, dia bisa tahu lah ya. Dia bisa tahu entah itu dari auranya mungkin berbeda dia rasa atau mungkin dari baunya atau nyanyiannya juga ada tuh mantra-mantra nyanyian. Saya nggak tahu loh kalau ternyata ada nyanyian Parakan. Saya juga belum tahu pas aku nonton, pas aku baca di Natisha, ada tuh ternyata kelong-kelong nah. Baru tante tahu kelong-kelong nah. Enggak. Tapi dia bisa tahu auranya. Oh iya tangganu, Mbak. Dia bisa tahu auranya begitu deh. Terus. Tapi saya baru tahu tuh. Cuman tapi kalau di kampungku ya di daerah tempat tinggalku yang di rumahnya Mas itu memang kayak ada beberapa orang yang ditandai bilang Parakan ini. Jadi kayak saya sudah dari zamanku kecil biasa kayak wanti-wanti cuma Mas aku bilang kalau main dekat-dekat sama ini jangan sampai ke rumahnya ini. Terus, karena dia itu begini. Iya. Tapi entahlah itu ya, enggak tahu itu dulu itu
maceku setengah juga begitu supaya saya tidak main jauh-jauh. Iya bisa. Karena kebetulan rumahnya ini menyeberang jalan. Oh, iya kapan sampai tidak tahu hati-hati. Karena kan maksudnya saya rumahnya macet itu bukan di perumahan, di jalan poros. Ih, Dede. Jadi istilahnya mungkin kita anak-anak tuh baru orang tua kan khawatir kalau kita menyeberang jalan apalagi saya di Pangkep, Mbak. Pangkep itu kan biasanya besar karena baru melaju ngeri-ngeri juga ya Bun ya. Apa namanya? Truk-truk besar yang bawa batu, segala macam. Bahan-bahan bangunan lah. Bisa jadi itu tuh Macam aku bilang begitu karena untuk menghindari dan menakut-nakuti supaya saya tidak main jauh-jauh ke rumah orang ini. Sebenarnya bukan secara spesifik rumahnya, tapi mungkin supaya tidak menyeberang jalan, Kak. Cuman karena saya lebih takut ya, lebih supaya lebih ada alasanku kuat supaya tidak menyeberang jalan ya. Akhirnya ada salah satu yang tunjuk. Tapi belakangan karena kayak lagi bahas-bahas ini parakan di rumahku tuh. Iya. Aku bahasnya tuh bilang, dulu tuh waktu kecil begini. Nah, kok kasih tahu? Macam aku bilang begitu. Tapi ternyata memang betul. Berarti betul yang itu. Tapi macam aku lupa bilang dulu dia kasih takut-takut tidak pakai ke orang. Tapi betulan nih. Tapi ternyata betulan. Tapi maksudnya begini juga itu kan saya yang sebut bilang, ini juga dia mak yang parakang. Siapa kasih tahu coba ini kita waktu kecil selalu kasih takut Kak. Selalu larang Kak ke rumah bilang poin intinya begitulah. Jadi intinya mereka ini kayak bagaimana mereka ini dihindari tapi mereka juga secara bersamaan itu ditakuti. Begitu sih menurutku. Itu kenapa orang tidak pernah secara eksplisit mengusir atau kayak menghina. Iya betul. Karena kayak ibaratnya orang tuh kayak cerita-cerita belakang gitu. Tapi secara bermasyarakat masih nasambut ji. Ya toh? Iya sih. Kayak ada acara begini. Cuman kayak biasanya kalau misalnya acaranya yang melibatkan anak kecil misalnya biasanya dia lebih berhati-hati. Iya betul. Tapi maksudnya kalau ada yang menikah atau apa kayak diundang tuh ji. Karena kayak pertetanggaan bagaimana sih toh? Iya. Cuman ya itulah tidak pernah kayak secara gamblang bilang pergi kau dari kampung sini karena kau itu begini toh. Iya. Tidak pernah pasti ada yang kasus yang begitu. Mungkin ada kalau misalnya parah sekali nih karena ini kan mereka juga kayak sebenarnya konyol karena kita tahu dia parah tapi dia sembunyi-sembunyi. Iya. Tapi kalau dipikir ya kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Kenapa kita harus pura-pura tidak tahu? Iya. Kalau kita tahu kenapa kok tidak tegur langsung? Tapi tidak pernah juga ada cerita tuh pasti bilangin ditegur gini karena begini. Iya. Toh? Iya. Jadi masih kayak selalu jadi omongan belakang lah. Iya memang. Iya kan? Tidak ada tindakan tapi lebih kayak kawiat ya tuh kayak gini gitu kan. Lebih kayak kewaspadaan. Iya. Gitu. Tetap tuh diterima kalau ada undangan diundang. Diperlakukan seperti tetangga biasa. Iya betul. Kayak ada sebenarnya juga menurutku makanya kayak barangkali ini parakan ini ya memang pastinya dia ditakuti karena kita secara keilmuan tidak selevel gitu dan dia bisa membahayakan kita atau sebagai manusia. Tapi dihindari juga. Tapi secara langsung tidak bisa juga mengkonfrontasi. Iya, memang.